Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1561 Bayangan Pengkhianat. Suni berdiri di geladak tangkapan Anangke, mengamati Casey, tapi tidak melihat apapun. Badai emosi, pikiran yang terfragmentasi, dan hasrat membara berkecamuk dalam dirinya, membuatnya sulit untuk memahami sebenarnya dari pilihan yang diberikan kepadanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, dosa penghiburan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan sesuatu, tapi Suni dengan paksa memotong suara hantu pedang. Dan malah berkonsentrasi pada suara ombak yang menghantam pantai gurun beku. Tenang, mari kita berpikir baik-baik saja. Jadi, Casey, yang berubah menjadi begitu pendiam dan sederhana hingga hampir tidak terlihat, telah membara dengan ambisi yang gila selama ini. Sama seperti Suni, yang bersumpah untuk memutus rantai takdir yang mengikatnya, dia juga mengejar tujuan yang sama. Bertindak di balik tirai dan dipersenjatai dengan wahyu yang diterimanya. Peramalan buta itu telah secara halus memanipulasi kejadian beberapa tahun terakhir untuk mencapai tujuan tersebut. Menderita dalam diam saat dia dengan keras kepala berusaha mencapai tujuan tersebut. Semua untuk mengembalikan Suni pada pilihan yang telah diambilnya darinya. Tingkat intriknya mengagumkan sekaligus menakutkan, begitu luas dan rumit hingga hampir tak terbayangkan. Tapi itu nyata. Casey memang berhasil menciptakan momen di mana setidaknya salah satu dari mereka, Suni, punya kesempatan untuk melepaskan diri dari takdir. Dan itu, jauh lebih penting dari yang diperkirakan. Tentu saja, Suni bisa memenuhi keinginannya yang paling kuat dan memenangkan kembali kebebasannya, menghancurkan Shadowbone, dan bahkan atribut Fated miliknya. Sehingga memungkinkan dirinya menjalani kehidupan yang bebas dari belenggu. Namun apa yang ingin dicapai Casey lebih dari itu. Yang dia inginkan adalah menempa senjata untuk melawan takdir. Dan senjata itu adalah variabel tunggal. Sama seperti yang terjadi pada siklus Sungai Besar, yang dilanda kekacauan total karena kemunculan Pangeran Gila. Nasib permadani akan menjadi kacau dan tidak dapat diprediksi dengan kemunculan makhluk tak bernasib. Nasib seluruh aliran akan berubah sebagai akibat dari hal itu. Faithless adalah nama yang sangat cocok untuk Suni nantinya, jika dia memasuki muara dan mencapai rahasia terdalamnya. Namun, sementara Casey ingin menghancurkan takdir, sama seperti Suni. Dengan cara yang kontradiktif layaknya manusia, dia juga ingin Suni menolak kesempatan itu dan tetap bersamanya, Nevis, dan kelompoknya. Untuk memilih mereka daripada keinginannya untuk bebas. Dan sama seperti Casey, Suni juga menginginkan kedua hal ini. Menghancurkan takdir itu menyenangkan. Mendapatkan kebebasannya itu menyenangkan. Mempelajari rahasia makam Ariel sungguh menyenangkan. Namun, tidak meninggalkan teman-temannya tepat sebelum pertempuran menentukan melawan kekuatan kekotoran batin juga merupakan hal yang bagus. Memilih untuk tetap berada di sisi orang-orang yang ia sayangi, dan orang yang ia cintai, tampaknya sama berharganya. Jadi, apa yang harus dia lakukan? Jet pernah memberitahunya bahwa tidak ada kebebasan di dunia ini. Bahwa satu-satunya kebebasan yang ada hanyalah kebebasan untuk memilih rantainya sendiri. Dan Suni akhirnya setuju dengannya, seiring berjalannya waktu. Dengan memilih untuk tetap bergabung dengan kelompok tersebut, dia akan memilih rantainya sendiri. Bisa dibilang, itu juga akan membuatnya bebas. Tapi, mungkin tidak ada kebebasan di dunia nyata. Mungkin juga tidak ada kebebasan di alam impian. Tapi mereka saat ini berada di makam Ariel, yang memiliki wilayah tersendiri.
Siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada kebebasan di dunia yang aneh dan tidak masuk akal ini? Casey sepertinya yakin bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dan terlepas dari semua yang terjadi di antara mereka, Sunny cenderung mempercayainya. Dia membencinya atas perbuatannya, dan bahkan tidak mengatakan bahwa dia menyesal. Tapi sekarang dia tahu bahwa alih-alih mengucapkan beberapa kata yang mudah, atau mungkin tidak begitu mudah, gadis buta itu diam-diam berusaha untuk menebus kesalahannya. Dia mencoba untuk bertobat dengan memberikan kembali pilihan yang telah dia ambil darinya. Dan sekarang, dia berhasil melakukan hal itu. Jika dia tidak puas bahkan dengan menunjukkan ketulusan seperti itu, lalu dengan apa dia bisa merasa puas? Memang, Casey telah melakukan penebusan dengan cara yang sangat ekstrim dan mungkin salah arah. Dia juga menempatkannya dalam situasi yang sangat sulit. Tentu saja, pilihan yang sangat dia harapkan tidak ada di tangannya. Tapi apa yang harus dia lakukan dengan itu? Itu benar. Seseorang harus berhati-hati terhadap apa yang mereka inginkan. Sunny menatap Casey beberapa saat, lalu menurunkan pandangannya dan menatap cahaya penuntun, yang telah dia sodorkan ke tangannya. Ini, apakah pesan yang harus disampaikan oleh Torment? Gadis buta itu mengangguk pelan. Ya, sangat mudah untuk memasuki sumbernya. Tapi hampir mustahil menemukan pintu masuk ke muara di dalam kabut, kecuali kamu tahu jalannya. Cahaya penuntun sekarang menunjukkan jalan menuju muara. Pesan yang dia sampaikan kepadaku adalah nama asli yang bisa membuat peninggalan para Sibyl menunjuk kemana kamu harus pergi. Dia ragu-ragu, siapa nama aslinya? Gadis buta itu tersenyum tak berdaya. Aku tidak tahu, kekuatan siksaan memblokir ingatan itu dalam pikiranku. Segel itu hanya dilepas setelah kami mencapai Verge. Dan setelah aku menggunakannya untuk mengaktifkan cahaya penuntun, ingatan itu terhapus dari pikiranku, seolah-olah itu tidak pernah ada di sana. Dia ragu-ragu sejenak. Tak peduli siapa atau siapa pemilik nama asli itu luar biasa kuatnya. Hanya dengan mengingatnya selama beberapa saat saja sudah memberikan tekanan yang sangat besar pada pikiran dan jiwaku. Jadi, jika kamu memutuskan untuk meninggalkan kami, berhati-hatilah saat kamu mencapai muara. Sunny tetap tidak bergerak untuk beberapa saat. Dia tidak ingin meninggalkan Nevis. Bahkan jika kelompok tersebut kurang lebih mampu mengalahkan Verge tanpa bantuannya, dia sama sekali tidak mau. Tetapi, jika dia membuang semua pemikiran rumit tentang hakikat kebebasan dan apa artinya bebas di dunia ini dari benaknya, hanya ada 3 hal yang tersisa. Sunny sendiri, Nevis, dan hubungan di antara mereka. Di masa lalu, dia melarikan diri darinya 2 kali. Sekali di kota gelap, dan sekali di pesta klan besar Valor. Sunny tidak ingin lari dari Nevis untuk ketiga kalinya. Namun, dia juga tahu bahwa hubungan apapun di antara mereka, setidaknya hubungan mereka saat ini, tidak mungkin terjadi selama Shadowbone masih ada. Jadi, anehnya, dengan meninggalkannya di tepi Verge, dia tidak akan melarikan diri dari Nevis. Sebaliknya, dia akan bergerak ke arahnya. Karena hanya dengan terbebas darinya Sunny bisa bersamanya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Casey. Pada saat yang sama, Sunny membubarkan Sein, Vien, dan Nigma, memanggil mereka kembali ke jiwanya. Keenam bayangannya sudah bersamanya, melingkari tubuhnya dengan erat. Dan kemudian, bayangan di sepanjang pantai bergerak, meluas ke depan dan mendorong Casey kembali ke dalam air. Aku minta maaf, semuanya, lagi pula, aku memang pengkhianat. Sunny tahu bahwa Casey telah mengarahkan Casey itu ke sepanjang pantai dengan tepat untuk memberinya kesempatan mengambilnya. Dia akan kembali ke pemutus rantai dengan berjalan kaki, sementara dia,
dia akan bebas berlayar ke hilir, menuju Sumber. Berlomba untuk mencapai muara, dan merebut kembali kebebasannya, sebelum Nefis menaklukkan mimpi buruk. Melihat ke belakang, Sunni melirik untuk terakhir kalinya pada gadis buta itu, yang berdiri dengan sedih di tepi pantai es, memanggil memori tertentu, dan berteriak, "Cassie." Dia berbalik, mendengar suara pria itu. Sunni tersenyum muram. "Ayo lakukan." Dia mengepalkan tangannya dan mengangkatnya ke udara. "Mari kita hancurkan takdir." Budak bayangan bab 1562 pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Keci itu terbang mengikuti arus sungai besar, mengitari gurun es. Sunni tidak memiliki tongkat ajaib untuk memanggil angin, dan dia belum mampu menguasai sihir nama, seperti Nefis. Tapi dia memiliki mahkota senja, dan dengan itu, air itu sendiri meresponsnya. Jadi, Sunni membuat sungai itu sendiri mendorong Keci itu ke depan. Angin kencang juga bertiup dari masa depan, dan begitu dia melewati daratan terpencil, angin itu memenuhi layar. Kapalnya bertambah cepat saat melaju ke masa lalu, meninggalkan Verge dan teman-temannya. Ada badai emosi di hati Sunni. Harapan, kegembiraan, antisipasi. Tapi juga rasa bersalah, takut, dan malu. Apa yang akan dipikirkan Nefis dan anggota kelompok lainnya ketika mereka kembali dan mengetahui bahwa dia telah meninggalkan mereka? Bagaimana Cassie menjelaskan ketidakhadirannya? Apakah mereka akan marah, terguncang, dan benci padanya? Apakah mereka akan merasa dikhianati? Mereka berhak merasa seperti itu. Dia telah meninggalkan mereka pada malam sebelum pertempuran berbahaya, pergi untuk mengejar tujuan egois. Apakah ada pengkhianatan yang lebih nyata dari itu? Membayangkan wajah teman-temannya saat mengetahui kepergiannya, Sunni merasa hatinya sakit. Dia mengingkari janji yang dia buat setelah kematian Anangke. Dia juga mengingkari janji yang dia berikan kepada Windflower. Dan bahkan janji yang dia berikan pada dirinya sendiri. Itu juga membuat hatinya sakit. Tapi, itu tidak masalah. Meskipun dia kesakitan karena perbuatannya, dia akan melakukannya lagi. Hadiah yang dijanjikan muara. Kebebasan untuk hidup sesuai keinginannya, terlepas dari jeratan takdir yang mencekiknya, tidak sia-sia. Itu sangat berharga 100 kali lipat. Menghapus Shadowbone saja sudah cukup. Tentu saja Sunni tak tahu bagaimana sebenarnya keinginannya akan kebebasan akan terwujud di muara. Mungkin seseorang seperti Mordred akan memanggil nama aslinya, mengubahnya menjadi budak sekali lagi. Tidak apa-apa. Sunni merasa percaya diri dengan kemampuannya membunuh musuh yang akan menjadi tuannya. Itu terikat pada seseorang yang dia cintai, dan karenanya tidak bisa dihilangkan, itulah masalahnya. Menjadi budak takdir, kebebasan, kebebasan. Kata itu terasa manis di lidahnya. Maka, Sunni meninggalkan Nefis, dan Cassie, dan Kai, dan Jet, dan Evie bersama anaknya yang baru lahir. Berdoa untuk keselamatan mereka, dia melesat menjauh dari Verge, menuju Fajar. Dia harus bergegas. Kota para pencari terletak sedekat mungkin dengan Sumber ketika mereka berhasil membangunnya, namun masih ada jarak yang cukup jauh antara gurun es dan kabut. Lebih dari itu, bagian sungai besar ini mungkin merupakan bagian paling berbahaya yang pernah ada, sama seperti masa depan yang jauh. Masa Fajar adalah tempat di mana kekejian paling kuat di makam Ariel berkeliaran. Dan bahkan jika dia mencapai sumbernya, Sunni memerlukan waktu untuk menemukan pintu masuk ke muara. Butuh waktu juga untuk mencapai inti hatinya. Dia harus mencapainya sebelum pencari pertama dihancurkan, dan mimpi buruk runtuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Nefis untuk menaklukkan Verge? Mengenalnya, itu tidak akan lama.
Mengemudikan Keci, Sunny mengertakkan gigi. 1 hari untuk kembali dari misi kepanduan, paling lama 2 hari. Suatu hari untuk memandu kelompok ke Verge. Mereka akan tinggal di sana selama 1 atau 2 hari, mengevaluasi situasi di dalam kota. Lalu, pertarungan itu sendiri. Bahkan jika mereka harus berjuang melewati Legiun Najis untuk mencapai pencari pertama, itu tidak akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, Nephis memiliki 7 inti yang sepenuhnya jenuh. Dia tidak akan ragu mengorbankan 6 dari mereka untuk melenyapkan Verge. Mordred tidak lama lagi akan membentuk inti monster, yang memungkinkan dia menciptakan refleksi. Setelah itu terjadi, pertumbuhannya akan meningkat secara eksponensial, dengan cepat mengubahnya menjadi iblis yang tak terhentikan sekali lagi. Effie, Jet, dan Kate juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Akan berbeda jika Nephis tidak memiliki jiwa yang tidak dapat rusak, lagi pula, bahkan Raja Ular dan pasukannya telah gagal merebut Verge, tetapi karena dia memilikinya, mimpi buruk akan segera berakhir. Itu hanya hitungan hari, jadi, tidak ada waktu yang terbuang. Keci itu berlayar ke hilir, terbawa angin dan arus. Sungai besar bersinar dengan cahaya warna-warni, dunia diliputi kegelapan. Keheningan hanya terpecahkan oleh suara deburan ombak dan suara geram dari Sin of Solace, yang membara dengan kebencian dan membisikkan racun ke telinga Sunny. Namun Sunny menolak menjawab. Faktanya, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cassie, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Matanya tertuju ke cakrawala, dan wajahnya membeku karena tekad yang dingin. Segera, 7 matahari terbit dari bawah air. Kegelapan sirna, dan langit kembali cerah. Dia menghela nafas tak terdengar, saat bayangan kupu-kupu tertidur yang tak terhitung jumlahnya menghilang dari pikirannya. Saat fajar menyingsing, Sunny menggunakan kesempatan itu dan memanggil cangkang ular onyx. Menyembunyikan Keci di rahangnya, dia bergegas maju secepat yang dia bisa, dan kecepatan yang diberikan kepadanya oleh tubuh ular laut di dalam air sungguh menakjubkan. Menjaga cangkang sebesar itu tetap membakar banyak esensi, tapi mahkota senja memberinya cadangan yang hampir tak ada habisnya. Lebih dari itu, bahkan esensi yang dia keluarkan untuk mempercepat arus telah terisi kembali. Fajar tidak berlangsung lama, dan langit segera berubah menjadi biru. Tapi Sunny telah menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Meludah Keci ke dalam air, dia melepaskan cangkangnya dan mendarat di geladak lagi, meraih dayung kemudi. Perjalanan kesendiriannya berlanjut. Dia bergerak ke hilir, semakin jauh menuju fajar waktu. Mendekati titik di mana waktu belum ada sumbernya, dan muaranya tersembunyi di balik kabutnya. Budak bayangan bab 1563 teror di masa lalu. Sunny berlari menuju sumber, takut akan berlalunya waktu. Ironis sekali, sungguh. Sebelum percakapan yang menentukan dengan Cassie, dia merasa tegang dan khawatir tentang bagaimana kelompoknya akan bertahan dalam pertempuran demi Verge. Namun sekarang, dia khawatir mereka akan menghancurkannya terlalu cepat. Dia membujuk Nephis, tapi sekarang, dia khawatir terhadapnya. Mengubah bintang tampak seperti sesuatu yang hampir tak terhindarkan. Karena nasibnya, atau ketiadaan nasibnya, bergantung pada seberapa panasnya dan tak henti-hentinya serangannya terhadap pencari pertama yang mengerikan itu. Pikiran lucu manusia seperti itu. Itu ditulis oleh apa yang diinginkan seseorang, membuat hal yang sama tampak sangat berbeda tergantung pada keadaan. Jadi, Sunny harus melakukan konstruksi. Dia memandu bantuan Keci, mendorong arus ke depan dengan mahkota fajar. Perahu anggun itu tampak meluncur di atas udara,
bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tepian Verge telah lama menghilang dari pandangan, dan tidak ada apapun di hadapannya kecuali hamparan sungai besar yang luas. Udaranya sendiri terasa berbeda di sini, pada waktu fajar. Perairannya berbahaya dan penuh bahaya. Sekarang Casey tidak bersamanya, Sunny tidak tahu di mana bahaya mengintai. Jadi, dia tetap waspada, memperluas bayangannya sejauh yang dia bisa. Kehati-hatian itu menyelamatkan nyawanya lebih dari satu kali. Jauh di masa lalu, yang bertepatan dengan dimulainya zaman para dewa, tidak hanya penuh dengan bahaya yang aneh dan mematikan, namun juga penuh dengan segala jenis makhluk mimpi buruk yang mengerikan. Bentangan sungai besar ini sama berbahayanya dengan masa depan yang jauh, tempat Sunny menghadapi ular azure, penyu hitam, kupu-kupu hitam, dan kekejian lain yang tak terhitung jumlahnya yang hampir memangsa dagingnya. Ada juga makhluk mimpi buruk besar di sini, masing-masing jauh lebih kuat dari Sunny, terlepas dari pertumbuhannya. Kebanyakan dari mereka juga lebih cepat darinya, dan memiliki indera yang menjangkau lebih jauh dari miliknya. Jadi, Sunny selalu berada dalam bahaya. Dia bahkan tidak bisa lari dari monster-monster keji ini. Tapi, untungnya, ada satu hal yang dia lebih unggul dari sebagian besar, jika tidak semuanya. Itu adalah habitatnya, dan mampu beradaptasi dengan hampir semua situasi. Ketika makhluk tak terbayangkan bangkit dari kedalaman untuk menariknya ke bawah air dan meningkatkannya. Sunny memanggil bayangan dan berubah menjadi kupu-kupu raksasa, membawa Keci dengan 6 kaki yang panjang. Ketika kekejian mengerikan turun dari langit, dia berubah menjadi ular onyx, bersembunyi di kedalaman, dan mencari keselamatan di kedalaman. Ada juga bentuk-bentuk lain yang bisa dia bentuk sendiri, masing-masing bermanfaat dengan caranya sendiri. Tentu saja, memelihara cangkangnya menghabiskan banyak esensi, jadi, karena takut menghabiskan cadangannya, Sunny kebanyakan tetap berada di dalam Keci, menjauhkannya dari potensi bahaya dengan tangan. Tetap saja, di hari pertama itu saja, dia beberapa kali hampir kehilangan nyawanya. Ada suatu momen ketika air di bawahnya tiba-tiba mendidih dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengancam akan membalikkan perahu. Sunny langsung memanggil Sein, menggunakan berat badannya untuk menyeimbangkan Keci, tapi itu hanyalah awal dari bencana. Bentangan sungai besar yang sangat luas, sejauh mata memandang, langsung berubah menjadi pusaran yang dahsyat. Kecepatan arusnya begitu dahsyat hingga lambung Keci hampir pecah, dihujani ombak yang dahsyat. Ia ditarik ke samping, meluncur semakin dalam ke dalam pusaran air. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya dan kapalnya, Sunny membuka gerbang Shadow Lantern dan memanggil bayangan, membentuk cangkang kupu-kupu gelap. Sayapnya yang besar bergerak, melemparkannya ke udara. Keenam kakinya meraih Keci, mengangkatnya dari amukan air. Untungnya, dia cukup cepat. Saat Sunny terbang tinggi ke udara, dia dapat mengamati penyebab turbulensi dahsyat yang mengubah arus sungai besar menjadi jebakan maut. Ketika dia melakukannya, jiwanya gemetar. Ada sebuah rahang yang sangat besar dan tak terbayangkan yang tersembunyi di bawah ombak, membentang dari satu pemandangan ke pemandangan lainnya. Pusat udara mengerikan yang hampir menghancurkan hasil tangkapan disebabkan oleh raksasa yang membuka dan menyedot udara yang sangat luas. Dan seluruh bentangan sungai besar menghilang ke dalam perut raksasa bawah air yang mengerikan, yang menutupi tubuhnya tetap tidak terlihat. Sunny melarikan diri ke langit. Tidak pernah melihat ke belakang. Di lain waktu, dia melihat udara di ketegangan, seolah-olah karena panas. Namun, saat Sunny semakin mendekat, tidak mampu menghindari area aneh tersebut, dia menyadari bahwa tidak ada panas. Udara juga tidak bergetar.
Sebaliknya, terdapat celah pada struktur ruang itu sendiri di atas arus, tersembunyi di bawah sinar matahari dan hampir tidak terlihat. Jika bukan karena intuisinya yang membunyikan alarm, Sunny mungkin tidak akan menyadari retakan tersembunyi di dunia ini sama sekali. Namun ketika dia menyadarinya, dan mencoba melihat sekilas apa yang tersembunyi di balik lipatan di antara pecahan ruang, dia melihat jutaan mata gelap menatap ke arahnya, penuh rasa lapar. Arus tersebut menarik Keiichi tepat ke area sungai yang terjangkit celah retakan tersebut. Karena ngeri, Sunny mengambil wujud ular oniks dan terjun ke kedalaman, berharap bisa menyembunyikan pemandangan jurang kelaparan yang tersembunyi di celah tersebut. Namun, ruang tersebut juga rusak di bawah gelombang. Hanya saja tidak ada mata di sana. Sebaliknya, tersembunyi di ruang yang hancur, ada banyak sekali mayat makhluk mimpi buruk yang mengerikan, semuanya rusak, terpelintir, dan sebagian dimakan. Menyelam semakin dalam ke dalam kegelapan, hingga tekanannya cukup kuat hingga hampir menghancurkan cangkang ular laut yang perkasa, Sunny juga lolos dari kengerian itu. Namun masih banyak lagi yang akan datang. Budak Bayangan bab 1564 kembali ke sumbernya. Beberapa waktu kemudian, Sunny melihat garis-garis tipis bergerak di udara. Semakin mendekat, dia melihat sesuatu yang menyerupai sarang laba-laba tertiup angin, terkoyak, dan robek. Satu-satunya hal adalah setiap untaian jaring laba-laba hantu itu panjangnya beberapa kilometer, dan ada banyak sekali untaian seperti itu. Bergerak di antara langit dan permukaan sungai besar seperti layar yang compang camping. Beberapa di antaranya berwarna putih, tapi saat Sunny mengarahkan Keiichi di antara benang-benang yang mengepul, dia menatap untuk melihat lebih banyak lagi benang-benang yang berwarna merah cerah. Akhirnya, dia seolah-olah sedang melakukan perjalanan melalui hutan benang merah. Menavigasi di antara mereka tidaklah mudah, tetapi dia enggan mendekati senar manapun, atau membiarkan angin mendekati salah satu senar tersebut. Akhirnya, Sunny menyaksikan hal lain. Di hadapannya, jauh di luar bayangan, seorang penghuni kedalaman yang sangat besar sedang berjuang dengan lemah melawan arus, terkubur oleh beberapa lusin sarang laba-laba putih. Karapas makhluk itu sepertinya tidak bisa ditembus, tapi benang anehnya sepertinya tidak mempedulikannya. Mereka tumbuh melaluinya, menembus tubuh Leviathan. Saat mereka melakukannya, warnanya perlahan mulai berubah dari putih menjadi merah, kemerahan menyebar dari titik dengan kontak daging kekejian sepanjang senarnya. Darah. Mereka meminum darah Leviathan. Menjadi pucat, Sunny menampilkan hutan benang merah cerah yang mengelilinginya, membentang jauh ke langit, menembus seluruh wilayah. Jari-jarinya memutih di dayung kemudi. Dia juga lolos dari kengerian itu. Dan masih banyak lagi yang menyukainya, meski tidak terluka. Terkadang, Sunny tidak punya pilihan selain bertarung, melampiaskan amarah ular oniks atau bentuk lainnya pada makhluk yang ingin memangsanya. Beberapa dari mereka, dia berhasil membunuh. Tetapi kebanyakan dari mereka, dia melarikan diri begitu saja setelah memberikan beberapa luka yang menyakitkan. Di penghujung hari, Sunny berlumuran darah dan kelelahan. Esensinya juga hampir habis. Namun kemudian senja tiba, dan mahkota senja mengisi kembali cadangannya yang semakin menipis. Namun, setelah senja tibalah malam, dan malam itu lebih indah, dan lebih mengerikan, dibandingkan malam-malam lain yang pernah dialami Sunny di makam Ariel. Pada akhirnya, dia hampir tidak hidup. Namun dia masih hidup. Sunny tidak membiarkan darahnya mengalir, dan tulangnya tidak mau patah. Bahkan jiwa, yang telah menerima beberapa luka ketika dia menggunakan inkarnasi bayangan untuk membentuk cangkangnya, cukup kuat untuk menahan kerusakan tanpa hancur. Sein,
Vien, dan Nihmah berdetak dan berdetak, tapi masih hidup. Kecinya juga selamat. Meski ada bekas luka baru di lambung kapal, salah satu tiang kapal retak, layarnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan tergesa-gesa, perahu Anangke masih utuh. Sepanjang semua ini, Sunni tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan bahkan tidak membiarkan dirinya mengerang sedikit pun. Pine adalah teman lamanya. Dia bisa bertahan lebih dari itu. Yah, mungkin tidak lebih dari itu. Dia kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Namun, jika ada satu hal yang baik tentang kengerian di awal waktu, hal itu adalah keharusan untuk selalu waspada, dan waspada membuatnya benar-benar mustahil untuk mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan, dampak dari melanggar hukumnya. Berjanji, meninggalkan teman-temannya, dan berangkat ke muara alih-alih bertarung berdampingan dengan mereka di Verge. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Tim pengintai pasti sudah kembali sekarang. Nevis dan yang lainnya telah mengetahui ketidakhadirannya. Mereka bahkan pasti punya cukup waktu untuk mencernanya, sampai taraf tertentu, meski belum bisa menerimanya. Kemungkinan besar mereka bergerak menuju Verge, yang berarti dia tidak punya banyak waktu lagi. Di mana itu? Di mana itu? Dia mencoba menghitung seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan dari kota yang tercemar. Dan bagaimana jarak itu diterjemahkan ke dalam apa yang telah mereka lihat dari kehampaan hitam. Dari atas sana, sepertinya gumpalan kabut yang menyelimuti sumber menyentuh dinding Verge. Namun dari permukaan sungai besar, jarak antara keduanya sangatlah jauh. Tetap saja, Sunni telah bergerak cepat, baik di atas Keci maupun saat memanggil cangkangnya. Bagaimanapun juga, dia pasti semakin dekat. Dia melirik cahaya penuntun, yang menunjuk langsung ke depan, dan mengeluarkan sedikit sisa kesabarannya. Akhirnya, malam telah usai. 7 matahari terbit dari balik cakrawala sekali lagi, mengusir kegelapan. Air sungai besar menjadi redup. Senja lembut menyelimuti dunia, dan bersamanya, banjir esensi mengalir ke dalam jiwa Sunni. Dia menghela nafas lega, memanggil Di Yingwis, dan menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa di jimatnya untuk menyembuhkan luka paling parahnya. Saat itulah dia melihatnya. Gumpalan kabut melewatinya, menghilang ke dalam kegelapan senja. Merasakan jantungnya berdetak kencang, Sunni berputar dan memandang ke depan, mencoba melihat apa yang tersembunyi di balik cakrawala. Cakrawala, kabur, tampaknya juga semakin dekat setiap saat. Ini dia, lega sekaligus gembira, Sunni memanggil air sungai besar, membuat arusnya mengalir lebih deras. Keci itu terbang ke depan, semakin dekat ke dinding kabut. Tak lama kemudian, dikelilingi sulur kabut tebal. Mereka mengalir melewati Keci, melayang di atas ombak. Di depannya, dunia berubah suram dan suram, sinar matahari yang jarang menembus tabir kabut. Kemudian, kabut menutupi seluruh langit, membuatnya seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini. Sunni mendapati dirinya berada di lingkungan yang familiar. Setelah hampir setahun mengembara di kejadian mengerikan makam Ariel, dia akhirnya kembali ke sumbernya. Budak Bayangan bab 1565 melintasi kabut. Keci Anangke melayang di dunia kabut. Kabut tebal mengelilinginya dari segala sisi, diliputi senja yang suram. Semua suara tampak teredam dan berlebihan, bergema melintasi hamparan luas air yang terselubung. Sunni tidak bisa melihat terlalu jauh. Bahkan indera bayangannya pun tumpul oleh kabut mistis. Itu adalah pemandangan yang familiar. Memang, aku sudah pernah ke sini. Ini adalah tempat yang sama persis dengan tempat Sunni berada di awal mimpi buruk. Sumber. Di sini, tertutup kabut,
sungai besar mengalir ke dirinya sendiri, dan masa lalu berubah menjadi masa depan. Dia tidak bisa merasakan arusnya lagi, tapi arusnya masih ada, anehnya campur aduk dan terputus-putus. Keci itu bergerak, namun Sunny tidak tahu ke arah mana benda itu dibawa. Jika dia membiarkan dirinya ditarik oleh arus tak kasat mata dan mencapai tepi sumber, dia akan dikirim kembali ke hari di mana dia memasuki makam Ariel, dan juga ke titik di hulu di mana orang yang perannya dia ambil berada. Berada pada saat itu. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sunny tidak tahu apakah dia mampu bertahan dalam siklus sungai besar yang lain. Lebih penting lagi, 6 tulah, dan Pangeran Gila, entah bagaimana telah melanggar aturan waktu, dan menyerbu siklus yang tidak seharusnya terjadi. Dia tidak tahu apakah keberadaan mereka telah menjadi bagian dari sungai besar pada saat itu. Sekarang, atau jika kehadiran sesat mereka akan terhapus jika siklus baru dimulai. Jika yang terjadi adalah yang terakhir, maka semua upaya yang dilakukan Pangeran Gila dan siksaan untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok bertahan hingga akhir mimpi buruk akan sia-sia. Lebih dari itu, akhir itu sudah sangat dekat. Nevis akan segera mencapai Verge, dipersenjatai dengan sarana untuk menghancurkan pencari pertama. Sunny sangat tidak ingin mengalami kengerian makam Ariel sekali lagi. Apalagi akibatnya akan sangat rapuh. Tidak, dia tidak bisa membiarkan dirinya tersesat dalam kabut dan melewatkan kesempatan untuk memasuki muara. Karena di sana, di jantung piramida besar, terdapat kunci belenggunya. Kesempatannya untuk mendapatkan kebebasan. Untungnya, Casey telah memastikan bahwa dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dia memiliki cahaya penuntun untuk membawanya ke pintu masuk muara. Dia memiliki cermin kebenaran untuk melawan kekotoran batin begitu dia memasukinya. Dan dia mempunyai dosa penghiburan, yang membuat semuanya menjadi mungkin. Berbicara tentang hantu pedang, segera setelah kabut mengelilinginya, bajingan itu telah menghilang entah kemana. Dia pasti sedang tidak mood untuk berbicara, atau tidak mampu bermanifestasi di dalam sumbernya. Apapun yang terjadi, Sunny sama sekali tidak melewatkan penampakan menjijikkan itu. Menjauhlah selama yang kamu mau. Menggunakan cahaya penuntun, Sunny mengamati kristal bercahaya yang seharusnya ditampilkan. Cahayanya berperilaku aneh. Ia menunjuk ke arah tertentu. Tapi setelah beberapa menit berlayar menembus kabut, cahayanya tiba-tiba berubah, menunjuk ke arah yang sama sekali berbeda. Hal itu terulang lagi dan lagi, dengan pancaran cahaya dari relik suci yang melompat-lompat dan bergerak secara kacau. Seolah-olah pintu masuk muara terus bergerak. Tidak, itu tidak bergerak. Sunny tahu itu benar. Muaranya tidak bergerak. Tetapi ruang itu sendiri tidak dapat diandalkan di sumbernya. Sunny lah yang terlempar tanpa perintah apapun, bergerak beberapa meter ke satu sisi hanya untuk menemukan dirinya beberapa kilometer ke sisi lainnya. Tidak mengherankan jika para pencari kebenaran, terlepas dari segala kekuatan dan pengetahuan mereka, gagal menemukan muara sebelum Aletheia dari 9 muncul. Sihir misterius itu bahkan telah membangun pulaunya sesuai dengan gambaran sungai besar, bahkan menciptakan putaran waktunya sendiri, dan lautan kabutnya sendiri. Apakah itu semua demi mempelajari cara menavigasi sumber? Sunny tidak tahu, tapi dia curiga dia tidak berhasil menemukan muara secara tidak sengaja. Betapa tragisnya, bahwa semua yang ditemukan Aletheia di sana hanyalah malapetaka baginya. Kecuali itu adalah apa yang selama ini dia cari, tentu saja. Siapa yang tahu tujuan apa yang ingin dicapai oleh 9? Bagaimanapun,
Sunni bukanlah seseorang yang mampu membangun pulau terbang di tengah pusaran udara dan menjinakkan waktu untuk membuatnya mengalir tanpa henti dalam lingkaran. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah bisa menemukan muara tanpa cahaya penuntun. Apakah itu juga cara dia memposting pertama kali? Atau apakah versinya dari siklus sebelumnya menghasilkan solusinya sendiri? Tidak ada gunanya menebak-nebak. Menggunakan relik suci Shibil untuk mencapai jalan, Sunni membiarkan keci itu berlayar ke depan, menggerakkan dayung kemudi sesuai dengan arah pancaran cahaya. Tidak ada makhluk mimpi buruk di sumbernya, tidak ada bahaya, kecuali bahaya yang ditimbulkan oleh sumber itu sendiri. Jadi, perjalanan melewati kabut suram hampir terasa damai. Sunni dengan cepat kehilangan persepsinya tentang waktu, jadi dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia melintasi kabut. Itu bisa saja 1 jam, 1 hari, atau selamanya. Yah, mungkin tidak selamanya. Nevis akan melenyapkan pencari pertama jauh sebelum itu. Namun, dia harus semakin dekat. Aku ingin tahu apa yang ditemukan Aletheia di muara. Dia juga bertanya-tanya apa yang ditemukan pangeran gila di sana. Rahasia apa yang disembunyikan Ariel di jantung piramidanya? Kebenaran mengerikan apa yang tidak dapat dia tanggung? Mengapa dia menyembunyikannya jauh-jauh hari? Jauh dari pandangan para dewa? Dengan satu atau cara lain, Sunni akan mengetahuinya. Dan memutus rantai takdir yang mengikatnya erat-erat dalam proses. Seperti yang selalu dia harapkan. Dia mulai bosan dengan cahaya menari dari cahaya penuntun. Tangannya semakin kebas saat memegang dayung kemudi kecap Anangke. Waktu terus mengalir. Dan akhirnya Sunni merasakannya. Hal yang sama pernah dia rasakan sebelum dikeluarkan dari sumbernya untuk pertama kalinya. Dia berpikir bahwa dia melihat 2 pilar tinggi menonjol dari kabut jauh di depan, dan kemudian, arus yang tak terlihat tiba-tiba berubah menjadi ganas dan bergejolak. Terdengar suara gemuruh air, mirip dengan suara air terjun di dan dia merasakan keci ditarik ke depan dengan kecepatan luar biasa. Lalu, ada perasaan tidak berbobot. Dan kemudian, hanya kegelapan yang tersisa. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.